Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Polisi sudah menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap pengemudi ojek online atau ojol di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya yakni berinisial FM berusia 20 tahun dan MAP berusia 29 tahun. Sedangkan 1 orang lagi berinisial RN masih buron. Menurut polisi, ketiga pelaku merupakan teman baik dari korban, Rido Suhendra berusia 28 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan, motif pembunuhan sadis ini lantaran korban dituding mencabuli istri seorang pelaku. Tidak hanya itu, korban juga disebut sering menghina pelaku FM dan istrinya. Hal ini yang membuat para pelaku sakit hati pada Rido. Korban dibunuh saat tengah tertidur menggunakan golok oleh para tersangka. Setelah itu tubuhnya dimutilasi menjadi 10 bagian. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di sebuah penitipan motor di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 27 November dini hari. Potongan tubuh korban kemudian dibuang oleh para pelaku di tempat terpisah. Bagian tubuh korban berupa tangan dan kaki pertama kali ditemukan oleh warga pada Sabtu pagi. Setelah pelaku ditangkap, mereka kemudian menunjukkan tempat pembuangan jasad korban berupa badan dan juga kepala. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Motifnya ini tadi udah saya sampaikan ya, ini sakit hati ya. Sakit hati ya, kalau udah sakit hati ini kan tentunya mereka ini melampaui batas ya tindakan yang dilakukan ini ya. Jadi sakit hati ya kedua pelaku sehingga melakukan pembunuhan ya, kemudian untuk menghilangkan jejak itu dilakukan mutilasi ya. Kita lihat dari pembuangan potongan tubuh tadi disampaikan Pak Kapolres kan, mulai dari 3 potongan itu kan, kepala, kemudian badan, tangan, kaki ya, kemudian dibuang juga di tempat-tempat yang terpisah ya begitu ya. Tapi ini udah kita temukan semuanya ya. Saya rasa cukup ya. Hasil pemeriksaan terhadap Kepala Urusan Pembinaan Operasi di Telantas Polda Metro Jaya, AKBP Darmawan Karo Sekali, yang dikeroyok sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila terungkap. Darmawan mengalami luka hematoma di bagian kepala karena pukulan benda tumpul. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, dalam keterangannya. Sementara itu, Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono berujar, benturan tak hanya terjadi di bagian kepala. Argo menyebut hasil visum menunjukkan benturan benda tumpul juga teridentifikasi di bagian perut dan dada. Kabar terkini, Darmawan masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri. Diketahui aksi pengeroyokan terhadap Darmawan terjadi saat dirinya tengah bertugas saat demonstrasi organisasi masyarakat atau Ormas di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 25 November. Perwira menengah polisi itu tengah berupaya mengurai peserta aksi yang mencoba menutup seluruh badan jalan hingga jalur Transjakarta. Peristiwa ini sempat terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Saat peristiwa terjadi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi sempat menaiki mobil komando untuk meminta pelaku diserahkan. Tak hanya meminta untuk menyerahkan pelaku, Hengki juga meminta agar koordinator kegiatan tersebut ikut menyerahkan diri. Hengki menyayangkan dengan aksi main hakim sendiri dari para demonstran terhadap perwira polisi tersebut. Sebanyak 20 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila telah diamankan dalam demo itu. Polisi juga telah menetapkan 15 orang diantaranya menjadi tersangka. Sejumlah senjata tajam beragam jenis dan stick golf turut disita oleh pihak kepolisian.
Seorang pria di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya atau KPR, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan dilaporkan telah membunuh 5 orang warga desa setempat. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Jumat 26 November sore. Pelaku bernama Otori Effendi alias Sueb diduga mengalami gangguan jiwa. Kelima korban dibunuh dalam waktu yang hampir bersamaan. Korban yakni Hendri, Ikrom, Erni, Endang, dan juga Sari. Pelaku pertama kali menusuk korban Hendri pada Jumat sore. Tak berapa lama melintas korban Ikram menggunakan sepeda motor. Ikram sempat berhenti karena melihat adanya keributan. Naas ia malah ditusuk oleh Sueb. Pelaku kemudian menuju sumur tak jauh dari lokasi kejadian dan bertemu Erni yang tengah mengambil air. Sueb lantas langsung menusuknya hingga menimbulkan keributan. Mendengar suara ribut suami Erni, Endang lantas keluar rumah. Namun Endang malah turut jadi korban penusukan oleh Sueb. Tak cukup sampai di situ, pelaku kembali melakukan penusukan kepada korban Sari yang kala itu keluar rumah karena mendengar keributan. Setelah korban tewas, pelaku kemudian kembali ke rumahnya mengendarai sepeda motor. Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo mengungkapkan pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku Sueb. Danu menuturkan pelaku Sueb akan diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan atau psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Pasalnya, untuk menentukan apakah tersangka memang benar-benar gangguan kejiwaan, harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis. Sebelumnya, Sueb disebut tak pernah keluar rumah selama setahun. Bahwa himbauan kita pada masyarakat, percayakan kepada kami, aparat penegak hukum, kami akan berbuat dan bertindak secara maksimal. Kita akan memastikan agar motif dari pelaku ini bisa terungkap. Terlepas, kita akan mengecek kembali mengenai kondisi kejiwaan yang berlaku terhadap si pelaku ini. Kita makanya pada hari ini berencana untuk membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Jiwa El Adi Bahar di Palembang guna mengetahui secara pasti kondisi kejiwaan dari yang bersangkutan tersebut. Betul sekali, karena apabila misalkan memang ternyata yang bersangkutan diduga mengalami gangguan jiwa, makanya nanti penentuan apa yang harus dilakukan ke depannya akan diserahkan kepada hakim yang nanti akan memeriksa kasus tersebut. Kemudian apabila memang ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan secara kejiwaan sehat dan normal, maka dari itu pastinya kami dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, kami akan menerapkan pasal-pasal yang nantinya pihak penyidik yang akan menentukan. Alhamdulillah kemarin setelah terjadinya kejadian tersebut, kerjasama dan koordinasi dari unsur pemerintahan di Kedaton Peninjauan Raya, kemudian didukung oleh Polsek Peninjauan beserta Koramil Peninjauan, kita bisa menenangkan seluruh keluarga maupun masyarakat yang ada di wilayah Desa Bunglai 1 ini. Alhamdulillah tadi karena masyarakat di sini yang religius, mereka bisa menerima, dan karena itu ini menjadi tanggung jawab kami untuk segera menuntaskan kasus ini. Media sosial tengah diramaikan dengan video yang memperlihatkan pengemudi mobil Mercedes-Benz E300 yang nekat melawan arah di Tol Jor pada Sabtu 27 November sore. Akibatnya mobil tersebut menabrak dua mobil di KM 53 yang melintas di jalur arah Rorotan menuju Cikunir. Dari hasil pemeriksaan polisi, mobil mewah tersebut dikemudikan oleh MSD berusia 66 tahun. Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono menuturkan, pengemudi Mercy diduga mengalami demensia atau menurunnya kemampuan berpikir dan mengingat. Argo menduga bahwa MSD tak ingat sedang melintas di jalan tol atau lokasi tujuannya sehingga melawan arus. Saat ditanya oleh petugas, MSD kebingungan bahkan lupa namanya sendiri. Tidak hanya itu, tak ada identitas ataupun surat berkendara yang dibawa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, penyidik menghadirkan ahli kejiwaan untuk memberikan pendampingan pada MSD. Sementara itu, korban pengemudi Honda Mobilio berinisial NB dan Kijang Innova berinisial R mengalami luka-luka. Adapun ketiga mobil tersebut mengalami ringsek di bagian depan.
Sekelompok mahasiswa di Jambi yang tengah menjalani kuliah kerja nyata atau KKN harus terkena sanksi adat. Hal ini imbas sikap mereka yang dinilai telah merendahkan nama baik desa tempat mereka melakukan KKN. Peristiwa ini bermula ketika para mahasiswa tersebut berada di sebuah swalayan dan merekam kegiatan mereka untuk diunggah di Instagram. Dalam video berdurasi 16 detik itu, terdengar mereka menyebut nama suatu daerah yakni Desa Kubu Kandang. Nama desa itulah yang diduga dijadikan bahan candaan dan hinaan oleh para mahasiswa. Sejumlah mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jambi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata di Desa Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Aksi tersebut rupanya diketahui warga dan membuat mereka geram. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kubu Kandang, Harun, mengaku mendapati unggahan tersebut melalui pemuda desa. Setelah itu ia beserta tokoh pemuda, ketua adat dan perangkat desa segera melakukan musyawarah tentang silang sengketa antara mahasiswa KKN dengan masyarakat desa Kubu Kandang. Hasan menyebut perbuatan mahasiswa tersebut, baik perbuatan tingkah laku dan perkataan, mengarah pada hukum yang ada di desa dan pemerintah desa. Mahasiswa tersebut dinilai telah melecehkan nama baik desa mereka, sehingga mereka diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di desa Kubu Kandang. Pada Minggu 21 November, sekitar pukul 8 malam, pemerintah desa melalui pemusyawarah desa sepakat memberikan sanksi sesuai hukum adat yang ada di tempat tersebut. Mereka yang mencela dikenakan denda adat berupa kambing beserta selemak semanis, pisau sebilah, kain putih sekabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap. Kendati demikian, pihak desa Kubu Kandang masih menerima mahasiswa tersebut yang melakukan KKN di desanya. Hanya saja harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat, karena pihak desa tidak ingin ada lagi kejadian serupa terulang kembali. Atas aksinya pula, para mahasiswa tersebut telah menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Ketua BPD, yang terhormat Ketua Adat, yang terhormat Pegawai Saraf, yang terhormat Karang Taruna, yang terhormat masyarakat Desa Kubu Kandang, yang terhormat masyarakat Batanghari, Provinsi Jambi, dan Universitas Jambi. Dengan ini, kami KKN Posko 9 Universitas Jambi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Kubu Kandang, masyarakat Batanghari, Provinsi Jambi atas postingan video yang telah beredar yang direkam pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pada saat hari pertama pengantaran KKN ke Desa Kubu Kandang, dan sebagai mahasiswa Universitas Jambi, kami juga meminta maaf atas sikap dan ucapan yang mencoreng nama baik alma mater kami. Situasi ini benar-benar di luar dugaan dan kendali kami. Terus terang, kami tidak bermaksud menyinggung desa sedikit pun. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kami dalam penggunaan media sosial dan bertutur kata. Kami berjanji untuk tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Demikian permohonan maaf resmi dari kami. Atas perhatian serta kelapangan hati membuka pintu maaf, kami juga berharap agar masyarakat desa di sini tetap menerima kami kembali ke Desa Kubu Kandang. Kami tetap ingin menjadi bagian sebagai keluarga besar Desa Kubu Kandang. Demikian kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kubu Kandang 23 November 2021, KKN Posko 9. 100 hari sudah, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Meski sudah melakukan pemeriksaan pada para saksi, mulai dari orang terdekat hingga keluarga, polisi belum juga mengungkap dalang pembunuhan. Tidak hanya itu, sejumlah barang bukti juga telah diamankan dari tempat kejadian perkara atau TKP, termasuk ponsel korban Amalia Mustika Ratu yang sempat dilaporkan hilang. Setidaknya ada 3 ponsel milik Amalia yang hilang saat kejadian. Diduga ponsel tersebut memiliki bukti terkait tewasnya Amalia dan juga ibunya. Kini ponsel tersebut diduga sudah berada di tangan polisi. Hal ini terungkap saat Yosef, ayah korban, diperiksa kembali oleh penyidik Polda Jawa Barat pada Kamis 25 November. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosef, mengatakan kliennya diperiksa oleh pihak penyidik Polda Jabar selama 8 jam mulai dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 9 malam. Sementara itu, Deden Nasution yang juga kuasa hukum Yosef menyebut kliennya dipertanyakan perihal kepemilikan beberapa handphone. Tidak hanya 1, tapi ada 10 ponsel, di mana 3 diantaranya handphone tersebut merupakan milik korban Amalia. Sementara titik koordinat terakhir keberadaan ponsel Amalia juga belum diketahui. Namun ada yang menyebut jika titik koordinat ponsel milik korban berada di tengah-tengah antara rumah TKP dengan Polsek Jalan Cagak.
Meski begitu, hingga kini kronologi penemuan ponsel Amalia belum dirilis oleh kepolisian. Pentolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Temianus Magayang berhasil diringkus oleh Satgas Nemangkawi pada Sabtu 27 November. Penangkapan dilakukan oleh petugas di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Saat ditangkap di Distrik Dekai, Temianus membawa senjata rakitan yang dilengkapi oleh amunisi. Temianus diduga pernah terlibat 12 aksi kekerasan hingga pembunuhan. Satu di antaranya adalah pembunuhan staf KPU Yahukimo, Hendrik Jovinski, pada 11 Agustus 2020 lalu. Hal itu disampaikan oleh Dikrimsus Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani. Selain terlibat pembunuhan staf KPU tersebut, Magayang juga pernah terlibat pembunuhan warga bernama Muhammad Thoib di Jalan Bandara DKI pada 18 Mei 2020. Ia juga terlibat pembunuhan 2 prajurit Batalion Infanteri Lintas Udara 432 Kostrat. Saat insiden terjadi, kedua anggota tengah berjaga pada pengerjaan proyek Talut Sungai Brasa. Selain itu, Magayang juga terlibat kasus pembunuhan karyawan PT Indo Papua pada 22 Agustus lalu. Magayang juga disebut sebagai sosok yang mengundang Tendius Kwijangge datang ke Yahukimo dan melakukan serangkaian aksi bersama Senatsol. Senatsol sendiri merupakan pecatan anggota TNI yang lari ke Yahukimo akibat terlibat aksi jual beli amunisi dengan KKB di Kabupaten Mimika pada 2018. Senat kemudian tewas pada 26 September di Jayapura karena ditembak oleh aparat pada bagian kaki. Sementara Tendius Kwijangge yang merupakan mantan anak buah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB Nduga yang kini berada di distrik Surusuru. Tendius diyakini menjadi aktor utama penyerangan Koramil persiapan Surusuru pada Sabtu 20 November 2021 pagi. Lantaran tergiur iPhone 12, seorang sopir taksi online nekat melakukan penculikan dan penyekapan pada penumpangnya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui bernama Niko Lesmana Tarigan. Niko nekat menculik seorang gadis yang merupakan penumpangnya dalam perjalanan menuju Mall Sun Plaza Medan pada Kamis 25 November.
Setelah 15 menit perjalanan, pelaku tiba-tiba turun dan mengikat tangan korban menggunakan ikat pinggang. Mata korban pada saat itu juga ditutup dan mulutnya disumpal. Tubuh korban diikat dalam kondisi meringkuk. Seusai menggasek harta korban, rencananya Gracia akan dibawa ke Kecamatan Patumbak yang merupakan tempat tinggal pelaku. Ketika di dalam bagasi, korban berhasil selamat seusai membuka paksa bagasi lalu melompat ke jalan. Lokasi korban melompat berjarak 3 km dari Mapolsek Patumbak. Diketahui pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Nicholas Manatarigan diketahui baru 1 bulan menjadi sopir taksi online. Selama menjadi sopir taksi online, Nicholas Manatarigan memang sempat menyertakan identitas lengkapnya. Namun, ternyata dia menyertakan nomor plat kendaraan yang berbeda dari data yang ada di aplikasi layanan taksi online. Dari pengakuan tersangka saat menjalani pemeriksaan, dirinya berdalih baru sekali beraksi. Rekan-rekan dapat kami sampaikan pada tanggal 20 November tahun 2021 tiket Polsek Patumbak menerima laporan dari seseorang yang mengaku merupakan begal, gitu ya. Adapun korban, rekan-rekan saksikan telah hadir bersama-sama kita, ya, Ibu Graciela Chandra. Berdasarkan laporan yang dilaporkan ke Polsek Patumbak, atas perintah Bapak Polsek dan jajaran unit reskrim Polsek Patumbak, ya, melakukan pengembangan. Adapun kronologisnya rekan-rekan dapat kami sampaikan, sekitar pukul 11.45 WIB, korban, ya, Ibu Graciela memesan taksi online melalui salah satu aplikasi, ya, dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Kurang lebih 15 menit kendaraan yang dipesan datang dan yang menjemput bersangkutan dari daerah Polonia dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Nah, di dalam perjalanan di daerah Multatuli, coba ya, daerah Multatuli, secara tiba-tiba si pelaku belakang kita ini mencekik korban. Varian baru COVID-19 bernama Omicron ditemukan di wilayah Afrika. Temuan ini langsung mendapat perhatian dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. WHO bahkan mengumumkan bahwa Omicron menjadi varian of concern atau VOC atau varian yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan diprediksi tingkat kecepatan penularan Omicron bisa mencapai 500% lebih cepat dibandingkan COVID-19 sebelumnya yang berasal dari Wuhan. Epidemiolog Indonesia dari Griffith University, Diki Budiman menyebut, Omicron menjadi varian baru yang langsung ditetapkan jadi varian of concern. Padahal biasanya setiap varian baru akan melalui tahap varian under investigation ataupun interest. Berarti bisa dikatakan varian baru ini sudah memenuhi 3 kriteria yang dikhawatirkan. Omicron bisa meningkatkan tingkat positivity rate dalam kurun waktu 3 minggu. Bahkan dalam kurun 2 minggu, varian baru COVID-19 ini bisa mendominasi transmisi kasus 75% di tengah kasus varian Delta. Meskipun kasus varian baru ini belum ditemukan di Indonesia, Diki menyarankan pemerintah melakukan 2 hal sebagai langkah antisipasi. Pertama, pemerintah bisa melakukan deteksi kasus lebih awal. Untuk mendeteksi kasus varian Omicron ini, tentunya pemerintah dapat menggunakan tes PCR. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa alat-alat tes PCR di Indonesia bisa mendeteksi varian baru COVID-19 ini. Kemudian, Diki meminta pemerintah segera memenuhi target 2 dosis vaksinasi COVID-19 skala nasional. Ia menekankan apapun varian COVID-19, vaksin akan memberi manfaat bagi pasien yang terjangkit. Dikatakannya, orang yang divaksin akan lebih untung dari sisi keparahan hingga potensi kematian akibat virus COVID-19.
Rencana digelarnya aksi reuni 212 tersandung dengan permasalahan izin dari pihak kepolisian. Pasalnya, acara yang akan digelar di Monas tersebut hingga saat ini belum dapat izin dari Polda Metro Jaya, seperti surat izin keramaian hingga rekomendasi Satgas COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa aksi demonstrasi harus memenuhi persyaratan administrasi. Zulpan tak menampik pihak Polda Metro Jaya sempat mendapatkan permohonan aksi reuni 212. Permohonan itu diajukan pada Kamis 18 November, namun pihaknya belum dapat memberikan izin. Hal itu lantaran pihak panitia 212 belum dapat menunjukkan syarat rekomendasi dari Satgas COVID-19 untuk menggelar reuni, sehingga Polda Metro Jaya juga belum dapat memberikan izin untuk aksi pada 2 Desember mendatang. Oleh karena itu, Zulpan berharap calon peserta aksi dapat mengerti akan situasi pandemi COVID-19. Ia berharap peserta aksi tak nekat menggelar aksi yang menyebabkan kerumunan. Sudah ada yang mengajukan, ya, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021. Ini diajukan kepada kita, namun kita belum memberikan rekomendasi karena kelengkapan administrasi, ya, persyaratan-persyaratan yang seperti saya sampaikan tadi itu belum dipenuhi, ya. Demikian, ya. Satunya apakah rekomendasi dari Satgas Covid yang belum dipenuhi, Pak? Iya, salah satunya itu juga, ya. Ya, antisipasi. Ya, terlurnya tentunya, ya, kita berharap, ya, semua komponen masyarakat, ya, mematuhi ketentuan, ya, peraturan dan perundangan. Kemudian juga marilah kita semua juga memahami kondisi pandemi. Ya, saya berharap masyarakat juga memiliki empati terhadap kondisi yang ada saat ini. Karena kerumunan, ya, kerumunan yang tercipta itu sangat rentan sekali akan menimbulkan lonjakan kasus COVID, ya. Demikian, ya. Menanggapi keputusan ini, Ketua Panitia Reuni PA 212 Eka Jaya mengatakan hingga kini pihaknya masih terus berupaya untuk memenuhi persyaratan yang membuat Polda Metro Jaya belum juga mengeluarkan izin untuk agenda tersebut. Kendati begitu, jika nantinya polisi tidak juga menurunkan izin untuk acara reuni PA 212, maka pihaknya akan menggelar acara lain. Adapun agenda yang rencananya bakal digelar sebagai pengganti dari reuni akbar PA 212 itu bertajuk Aksi Super Damai. Dengan aksi tersebut, maka tim panitia tidak akan mendirikan panggung selayaknya agenda reuni PA 212, melainkan hanya menggunakan mobil komando sebagai pusat aksi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga turut berkomentar mengenai reuni 212 itu. Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta menghormati kegiatan reuni yang akan dilakukan Presidium Alumni 212 itu. Meski demikian, pihaknya tak ingin reuni 212 menjadi klaster penyebaran COVID-19. Apabila nantinya benar-benar akan digelar, maka ia mengimbau kepada peserta aksi untuk patuh protokol kesehatan. Pemprov bakal ngeluarin rekomendasi nggak? Demo 12 itu kan harus ada izin keramaian dari Polda, ya. Dan Polda juga nanti akan meminta izin dari Satgas Covid. Jadi masih ada tahapannya, ya. Yang pasti kami menghormati kegiatan PA 212, namun mohon diperhatikan aturan ketentuannya, apalagi sekarang masih di masa pandemi COVID. Mohon semua bisa mempertimbangkan dengan baik, mencari solusi yang lebih bijak. Jangan sampai niat kita melakukan reuni 212 nanti malah terjadi klaster baru, ya. Jangan sampai kehadiran kita yang niatnya baik tapi menimbulkan klaster baru. Jadi mohon semua panitia mohon dipertimbangkan, kita masih di masa pandemi sekalipun sudah di level 1. Mohon dipertimbangkan, ya. Lain-lain mohon semua sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Cukup, ya. Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.